mengitikadkan akan adanya sesuatu yang termasuk akidah samiyah. Akidah samiyah ini di samping harus diimankan, harus pula disyahadatkan dan harus hadir dalam hati di saat mengucapkan syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akidah samiyat bukti kebenaran keimanan seorang mukmin kepada Allah dan kepada Rasul karena ikatannya bukan ikatan akademis, bukan ikatan logika, tapi ikatan kepercayaan. Berbeda dengan uluhiyah, penetapan hukum akal yang diketahui oleh akal kita dan tak terbantahkan dengan logika apapun karena referensinya adalah akal. Sementara samiyat referensinya karena Allah yang kita yakini dan yang ada dan sebagai Tuhan, menyampaikan dan Rasul juga menyampaikan, maka berhentilah segala retorika, segala reka upaya akal. Bahkan kalau secara pandangan akal bukan yang wajibul wujud, karena yang wajibul wujud hanya Allah. Samiyat itu adalah mungkinul wujud. Keberadaannya mungkin belum bisa dibuktikan secara logika, tapi sebagai seorang mukmin tidak menunggu ada pembuktian secara apapun, karena Allah dan Rasulnya yang menyampaikan. Namanya juga samiyat, yang didengar tersampaikan oleh Allah dan Rasul. Allah mengikat dengan menyatakan sah iman dan mendapatkan pahala siapa yang meyakinkan, mema'rifatkan tentang adanya akidah samiyat ini. Sebaliknya imannya tidak sah dan mendapatkan siksa apabila tidak mema'rifatkannya. Juga masuk di dalam yang harus dimarifatkan dalam syahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang termasuk akidah samiyah. Yang termasuk akidah samiyah adalah satu, bahwa angkatan atau penempatan kerasulan adalah hanya karunia Allah semata yang tidak bisa diusahakan oleh siapa saja, baik dengan cara ibadah, ujian sendiri
Allah kepada segala sesuatu pun mengetahuinya. Dan hadis Nabi yang berbunyi la rasula ba'di wa la nabiyya, artinya tidak ada rasul dan nabi setelah kami. Tidak wajib apa saja yang harus dima'rifatkan keberadaannya. Pengangkatan pertama adalah pengangkatan kerasulan. Pengangkatan kerasulan semata adalah karunia Allah. Tidak bisa diupayakan, tidak bisa diusahakan. Itu mutlak adalah Allah aja. Gak ada pertanyaan kenapa, harus bagaimana. Yang kedua, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ada nabi apa sekarang? Mirza Ghulam Ahmad. Nanti sama orang-orang pintar ya disampaikan. Maka Muhammadun aba ahadin mirjalikum, tiada akan terbukti Nabi Muhammad jadi ayah dari laki-laki kalian, tetapi Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah dan wa khataman nabiyyin, akhir dari para nabi. Ini kenapa ada yang menafsirkan stempel ya. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Rasul menyatakan la rasulullah ba'di wala nabiyya. Setelahku tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi. Jadi yang pertama harus dimakrifatkan bahwa kenabian mutlak adalah karunia Allah, tidak bisa diusahakan. Yang kedua, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sudah disampaikan. Terus juga wajib diiktikadkan bahwa waliullah dan keramatnya itu ada, baik hasil usaha pribadinya dengan jalan bertakwa kepada Allah dan mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya, maupun langsung karunia ibadah Allah seperti diberi ilmu laduni atau mukasyafah dapat melihat lauhul mahfuz dan sebagainya. Wajib diiktikadkan bahwa adanya para aulia, harus diyakinkan bahwa orang-orang menjadi diangkat waliullah itu ada. Apakah walinya itu langsung Allah yang memberikan tanpa ada ikhtiar, ataupun mungkin ada yang melalui proses ikhtiar, tetapi yang harus dimakrifatkan karomah dan kewalian itu, yakini, makrifatkan itu adalah ada. Terus wajib diiktikadkan bahwa yang lebih mulia dan paling utama di antara makhluk, di antara langit dan bumi, di antara jin dan manusia, di dunia dan di akhirat, yang mempunyai martabat paling tinggi dan paling sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabdanya ana akramu awwalina wa akhirina ala Allahi wa barakatuh. Artinya kami yang paling mulia di antara yang awal maupun yang akhir di hadapan Allah, dan sekalipun kalian bukan. Adapun hadis wala tufadiluni alal anbiya, artinya janganlah kamu sekalian lebih
la tuqayyiruni ala musnad. Artinya janganlah kamu sekalian memulihkan kami dan mengalahkan Nabi Musa. Hadis ketiga diantaranya maksudnya adalah Nabi melarang kepada umatnya agar jangan merendahkan martabat nabi-nabi yang lain. Bukan berarti yang lain di atas beliau sebagaimana hadis pertama di atas. Yang keempat, wajib dima'rifatkan adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan seluruh makhluk. Tidak ada yang paling mulia kecuali Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai umatnya dan sebagai mukmin kita bangga. Walaupun kebanggaannya cuma bangga-bangga akon-akon wae. Tetapi kita juga diingatkan sama beliau bahwa tidak boleh kita sebagai umatnya, karena memang tidak ada makhluk yang paling mulia kecuali Nabi kita, sehingga tidak menghargai, tidak menstratakan martabat para nabi-nabi yang lain. Seperti kita mengakui, menghargai dan menyatakan mulia kepada Nabi Isa alaihissalam, tidak membenci kepada seluruh para nabi, memiliki martabat yang sama di hadapan Allah sebagai nabi dan rasul. Jadi kita memarifatkan yang paling mulia adalah Nabi kita tanpa harus kita mengklasifikasikan, ya, membanding-bandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Artinya para rasul adalah orang-orang yang mulia sebagai utusan Allah. Terus 5. Wajib dima'rifatkan bahwa Nabi mempunyai mukjizat sebagai karunia dari Allah. Terus 6. Bahwa yang khusus daripada Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah adanya Al-Quran, memanggil bulan dan membelah menjadi dua, kayu dan batu membaca salam kepada Nabi, memasukkan biji mata kepada radhiyallahu anha yang keluar dari lubangnya pada waktu terpanah di perang Uhud, tidak membaca syahadatain di hadapan Nabi dan disaksikan para sahabat, dan menangisnya pohon kurma bekas mimbar Nabi karena diganti oleh kayu lainnya, dan baru berhenti menangisnya setelah dijanjikan oleh Nabi Muhammad bahwa pohon tersebut akan tumbuh lagi di surga dan dijadikan kurma makanan para Nabi. Al-Quran, mukjizat Nabi itu ya. Kemudian apa? Bulan. Kemudian kayu dan batu membaca salam, memasukkan biji mata ketika perang, biji mata Qatadah radhiyallahu an. Kemudian kidang membaca syahadat di hadapan Nabi yang disaksikan oleh para sahabat. Nanti itu kamu mudah-mudahan bisa datang ke mana tuh batu itu di mana? Di Mekah atau Taif ya. Terus yang pohon korma itu di Madinah, di Kalerin Masjidil Haram. Mudah-mudahan kamu nanti ke sana. Nah, itu wajib diyakinkan, bukan dongeng ya.
Terus 7. Bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk jin dan manusia kapan saja di mana saja di seluruh dunia. Terus 8. Bahwa seluruh nabi adalah maksum, artinya dijaga oleh Allah dari maksiat. 9. Bahwa syariat Nabi Muhammad SAW tidak akan ada yang memasang atau menyalin atau menghapus dan menggantikannya. Dan apabila ada yang mengakui telah mengganti syariat Nabi Muhammad SAW adalah batal. Terus 10. Wajib dimarifatkan bahwa antara syariat Nabi Muhammad SAW ada yang dinasah atau mansukh oleh syariat Nabi Muhammad SAW. 11. Wajib dimarifatkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah diisrakan dan dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari alam nyasut dan alam sampai ke alam Jabarut atau alam kebesaran Allah, dan termasuk orang fasik, orang yang tidak percaya atau iman akan dimi'rajkannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus 12. Wajib dimarifatkan bahwa tuduhan zina kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah tuduhan dusta. 13. Wajib dimarifatkan bahwa yang termasuk di antara umat Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat, kemudian generasi para tabi'in, dan kemudian tabi'in sahabat yang paling utama. A. Abu Bakar As-Siddiq yang memegang tepuk pimpinan pengganti Nabi Khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. B. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjadi Khalifah selama 10 tahun 6 bulan 8 hari. C. Utsman bin Affan yang menjadi Khalifah selama 11 tahun 11 bulan 9 hari. D. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menjadi Khalifah selama 4 tahun 8 bulan 7 hari. Setelah Khalifah yang keempat, kepemimpinan Islam yang berbentuk presiden dan sangat demokrasi berubah menjadi keadaan yang absolut monarki dengan adanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun Sayyid Hasan bin Ali radhiyallahu anhu hanya beberapa hari saja ia menjadi khalifah sepeninggalnya Ali atau ayahnya. Yang paling mulia keduanya setelah keempat sahabat Rasulullah adalah sahabat yang termasuk Kiram Al-Bararah, yaitu 1. Sa'ad bin Abi Waqqas, 2. Jubair bin Awam, 3. Talhah bin Abdullah, 4. Sa'ad bin Zaid, 5. Abdurrahman bin Auf, 6. Abu Ubaidah atau Umar bin Jahr. Martabat ketiga adalah para sahabat yang ikut dalam perang Badar sebanyak 317 orang. Kemudian para sahabat yang ikut perang Uhud, kemudian Ahlul Ridwan sebanyak 1.400 orang, yaitu rombongan yang bermaksud melalui umroh ke Baitullah dan dilarang oleh musyrikin Quraisy. Lantas Rasulullah mengadakan mubayyah atau perjanjian kepada para sahabat setelah mendengar bahwa utusan mereka Utsman bin Affan dibunuh. Mubayyah tersebut dinamakan Bai'ul non Mubayyah tersebut dinamakan Bai'ul Ridwan karena firman Allah dalam surat Al-Fat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Artinya, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Isi mubayyah tersebut diantaranya 1. Tidak akan mundur sejengkal tanah pun menghadapi kaum musyrikin. 2. Berani mati maju terus pantang mundur. 3. Hidup 1, hidup semua, mati 1, mati semua. Ikrar mereka hayati hayatukum mamati mamatukum wa dami
terjadi pula perjanjian Hudaybiyah dan dengan musyrikin yang isinya di antara lain aku menghentikan pertempuran selama 10 tahun. 2. Mukminin pada tahun itu harus pulang ke Madinah dan tahun berikutnya diperbolehkan melaksanakan umroh. 3. Bila mana ada orang mukmin masuk ke negeri Mekah tidak akan dikembalikan dan bila mana ada orang musyrik yang masuk ke Madinah sambil beriman tidak akan ditolak dan akan dikembalikan ke Mekah. Itu harus diyakinkan, ya. Jadi cerita singkatnya, berangkat mau umroh, tetapi Rasul menghargai institusi Mekah, kemudian diperintah sahabat untuk menyampaikan terlebih dahulu bahwa 1000 kaum muslimin dari Madinah mau melaksanakan ibadah umroh. Nah di sana pun saywar-saywar sudah muncul, ada berita bahwa lama tidak datang itu karena sahabat yang diutus itu dibunuh, sehingga datang kepada Rasul Muhammad, Rasulullah, ini bukan urusan perut, ini bukan urusan gengsi, ini urusan agama, jangan diam tuh, dibunuh tuh utusan kita. Jadi para sahabat tuh ngomong begitu ke Rasul. Cik atuh Rasul cicing itu lain urusan dahareun, lain urusan ekonomi, urusan agama ya. Urusan agama. Ulah cicing lain, serbu ayo ka Mekah itu. Geus puguh utusan urang di naon. Tapi masalahnya kan Rasul tidak merespon walaupun ujaran-ujarannya tidak direspon. Kemudian turun ke jalan baca takbir Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ya. Kemudian terjadi sebuah kekuatan besar, yaitu namanya Bai'atur Ridwan di Hudaybiyah. Hayati hayatukum, mamatukum, wadami damukum. Darahmu darahku, hidupmu hidupku, ya. Jadi sia sekata, kekuatan yang luar biasa. Padahal pasukan banyak sekali, tinggal dan keberaniannya sudah memuncak. Isunya, isu agamanya udah luar biasa. Sudah mati syahid lah ngebela agama. Tetapi kan Rasul akhirnya tidak melanjutkan umrohnya. Ya, bukan berarti kalah, tapi menang telak. Pertama kemenangannya adalah 10 tahun embargo gencatan gencatan senjata. Terus yang paling unik kan mereka yang datang dari Madinah ke Mekah mukmin, hasilnya tidak diapa-apakan, diterima. Itu untuk ekspansi kan. Kemudian kalau datang ke Madinah membawa jadi mukmin, ya dikembalikan gitu kan. Keuntungan yang luar biasa. Ya. Mungkin nanti cerita panjangnya sama orang-orang pinter. Terus martabat ke-6, martabat ke-6 dari Hudatul Ummah, para ulama yang memberikan petunjuk kepada umatnya dan antara lain. 1. Imam Maliki. 2. Mas di itu Mas munayama diinventarisir tahun ininya, ditulis tahun lahir, meninggal, sedikit sejarahnya. Terus 3. Imam Syafi'i. 4. Imam Ahmad bin Hanbal. 5. Abu Qasim al-Junaidi. 6. Abu Hasan al-Asy'ari. 7. Abu Mansur al-Maturidi. 14. Wajib memarifatkan manfaatnya doa. 15. Wajib memarifatkan bahwa setiap hamba Allah dan malaikat Allah. 15. Wajib memarifatkan bahwa
lamun pakai teknologi mah harus listrik nges mal bisa nulis mal bisa ngerekam. Rekamanna perlu naon, perlu energi nabeak parem. Jadi aya jeda teu katuliskeun. Ari ku malaikat mah rek penting rek beurang teu perlu listrik gitu katuliskeun kabeh gitu lain bisa disumputkeun. Terus 16 wajib mengingatkan bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. 17 bahwa di hari kiamat semua makhluk akan musnah kecuali yang ditetapkan dalam hadis, yaitu 1. Al-Qalam, 2. Aras, 3. Lauhul Mahfuz, 4. Tulang ekor manusia, 5. Kursi, 6. Surga, 7. Neraka, 8. Arwah. 18 wajib dimarifatkan pula bahwa di alam manusia ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir sekalipun orangnya tidak dikubur. 19 wajib diimankan akan adanya nikmat dan siksa kubur. 20 wajib diimankan adanya. Jadi alam barzah, ya, alam kubur tuh alam barzah. Teu dikubur ke jero bumi anger we asup ke alam barzah, alam kubur ngaranna. Terus 20 wajib diimankan adanya mahsyar, tempat berkumpul manusia atau ruh dan jasadnya yang hidup kembali di akhirat. 21 wajib diimankan akan adanya hisaban. 22 wajib dimarifatkan akan adanya pembalasan yang setimpal dengan kesalahan dan adanya pahala 10 kali lipat dari kebaikan yang dikerjakan. 23 wajib dimarifatkan bahwa dengan menjauhi dosa besar akan diampuni dari semua dosa kecil yang berhubungan dengan hak bukan yang berhubungan dengan sesama manusia atau hak adamnya. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Artinya, jika kamu menjauhi dosa yang besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu untuk mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosa kecilmu, dan kami memasukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Namun kata Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Johar Tauhid halaman 103, dosa-dosa baik yang berhubungan dengan Allah dan atau hak adami semua dapat diampuni oleh Allah dengan 3 cara. 1. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali yang disebut at-taqwa atau pembalasan dari dosa-dosa. 2. Haji mabrur. 3. Mati syahid di waktu jihad atau perang membela agama Allah. Menjauhi dosa besar, diampuni dosa kecil. Membiasakan doa kecil akan terjerembab dalam dosa besar. Terus 24 wajib diimankan akan adanya hari kiamat. 25 wajib diimankan akan adanya mauqif atau tempat menunggu hisaban setelah alam mahsyar. Disebut dalam surat Al-Sajdah lamanya 100 tahun, tapi dalam ayat Ta'ala Sa'idin lamanya 50.000 tahun. 1 di mauqifnya wah saurang seberapa menit udah kali seberapa miliar. Terus 26 wajib dimanifatkan akan adanya tanda-tanda kiamat yang antara lain. 1. Turunnya Imam Mahdi. 2. Datangnya Dajjal. 3. Datangnya Ya'juj Ma'juj. 3. Datangnya Dajjal yang mencap wajah manusia atau mukmin atau kafir. 5. Turunnya Isa bin Maryam. 6. Terbitnya matahari di sebelah barat.
Terus 27 wajib dimaklumatkan bahwa setiap manusia akan mendapat buku catatan amal masing-masing. 28 wajib dimaklumatkan akan adanya timbangan amal atau mizan. 29 wajib dimaklumatkan akan adanya sirat, jembatan yang membentang dan membukit ke surga di atas neraka. 30 wajib dimaklumatkan akan adanya aras, kursi, kolam yang selalu menulis setiap saat dengan perintah Allah, dan tulisan akan nyata di Lauhul Mahfuz sampai akhir Lauhul Mahfuz itu. Dengan tulisannya yang makhluk-makhluk tersebut merupakan tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, bukan berarti Allah membutuhkannya atau untuk menjaga kealpaannya. 31 wajib dimaklumatkan akan adanya surga, tempat nikmat bagi orang-orang yang selalu taat dan berbakti kepada Allah, dan adanya neraka, tempat siksaan orang-orang yang bermaksiat. Sebagaimana wajib dimaklumatkan pula akan adanya orang mukmin di surga dan adanya orang kafir di neraka. 32 wajib dimaklumatkan bahwa di surga akan melihat Allah dengan mata telanjang, seperti kita melihat bulan purnama di dunia. Tapi tetap Allah menolak hanya mata ahli surga di dunia hidupnya. 33 wajib dimaklumatkan akan adanya syafaat Nabi Muhammad SAW di akhir. Namanya syafaat umat di Faslul Qadar, pertolongan yang memutuskan hukuman dalam persidangan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا كجهر فرد عبد الله هدايا صفيا أجر نقش الإخوة وزن العاملين yang Sukarno sama Sarah Ijazahul Jabbar Ghafarallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ilahin maqsudi wa ridha khabatim. Nawaitu dzikra taqarruban ila Allah
La ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, 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 la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahiyah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم اسمنا صبيما قرأنا صبر رسولنا سلام خصوصا نبي خير أفاني. اللهم اغفر لهم رب انفعنا بما علمتنا. ربي أعلمنا التي ينفعنا. ربي فقهنا فقه أهلنا وغرابة لنا من ديننا. توسلنا بتعالي توسلنا بتعالي أنت رزقنا الواسعة وأنت رزق العافية. اللهم بارك لنا ولجميع أولادنا وتلامذنا وتلامذاتنا واجعلنا من أولئك الأخيار إمام المتقين الصالحين الطاهرين. اللهم ارفع درجاتنا وطهر أعمالنا بإيماننا وحسن أخلاقنا وسر الناس أجمعين وتبعنا لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزع علينا شكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدي والأعمال الصالحة واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي لتبت إليك وإني من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا يا آمين. Alhamdulillah urang mutabaahnya ka guru urang di dieu mudah-mudahan urang Allah beri ilmu anu manfaat. Salajengna neangan hilal eueuh ya teteh